wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zahra, mahasiswi kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Apa itu Jaminan Kesehatan Nasional? Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran dibayar oleh pemerintah. Nah, tujuan dari JKN itu untuk memberikan manfaat, pemeliharaan kesehatan, dan perlindungan akan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan. Manfaat dari JKN itu pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis. Nah, sasaran pedoman pelaksanaan JKN itu ada seluruh komponen mulai dari pemerintah, pusat, daerah, BPJS, fasilitas kesehatan, peserta, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, untuk prosedur pendaftaran JKN, yang pertama, apabila peserta sakit, maka akan dilayani terlebih dahulu di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama itu ada puskesmas, dokter praktik, dan klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Di fasilitas tingkat pertama, kita akan mendapatkan yang pertama itu pelayanan pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis. Yang kedua, kita akan mendapatkan tindakan medis. Yang ketiga, kita akan mendapatkan transfusi darah sesuai dengan indikasi medis. Yang keempat, kita akan mendapatkan rawat inap tingkat 1 sesuai dengan indikasi medis. Yang kelima, kita akan mendapatkan pemeriksaan diagnostik laboratorium tingkat 1. Nah, yang kedua, apabila diperlukan tindakan spesialis, maka kita akan dirujuk ke rumah sakit spesialis yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, termasuk juga rawat inap. Yang ketiga, apabila keadaan darurat, maka peserta bisa langsung ke unit gawat darurat rumah sakit tanpa melalui rujukan. Nah, ada dua kelompok ruang lingkup jaminan kesehatan nasional, yaitu ada kelompok penerima bantuan iuran atau PBI dan kelompok non penerima bantuan iuran. Untuk anggota PBI itu terdiri dari fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Untuk anggota non PBI itu terdiri dari pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri, karyawan perusahaan swasta, para pekerja mandiri, bukan pekerja seperti veteran, dan penerima pensiun. Nah, manfaat yang diberikan BPJS Kesehatan ini, kita akan mendapatkan pelayanan rawat inap, rawat jalan, optik, kehamilan, dan melahirkan. BPJS berwenang untuk membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ada 3 kategori iuran dari JKN ini. Yang pertama, untuk perawatan kelas 1, per orangnya akan membayar 160.000 per bulan. Untuk perawatan kelas 2, per orangnya akan membayar 110.000 per bulan. Dan untuk perawatan kelas 3, per orangnya akan membayar 42.000 per bulan. Nah, ada prosedur pendaftaran JKN. Peserta dapat mendaftar diri ke kantor BPJS terdekat, baik secara perorangan maupun kelompok dengan cara kita mengisi formulir registrasi. Setelah itu BPJS Kesehatan akan memberikan nomor virtual account. Lalu kita akan melakukan pembayaran ke salah satu bank, bisa bank BNI, BRI, ataupun Bank Mandiri. Nah, setelah membayar, serahkan bukti pembayaran ke kantor BPJS Kesehatan tempat mendaftar untuk mendapatkan kartu peserta JKN. Apa saja syarat untuk mendaftar JKN? Yang pertama, kita mengisi formulir yang tersedia di kantor BPJS Kesehatan. Setelah itu, kita sertakan fotokopi bukti identitas, misalnya KTP, dan juga kita sertakan juga bukti identitas seperti kartu keluarga. Setelah itu kita sertakan juga pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. BPJS Kesehatan juga melakukan sejumlah dukungan.
dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, melakukan pengalihan layanan konvensional ke layanan digital. Sejumlah pelayanan administrasi yang biasanya dilakukan di kantor BPJS sekarang dialihkan ke aplikasi mobile JKN dan BPJS Kesehatan Care Center. BPJS Kesehatan juga menginisiasi dan menggalangkan dana kemanusiaan lewat Gebah Corona. BPJS Kesehatan menyerahkan bantuan berupa alat pelindung diri kepada para tenaga medis dan fasilitas kesehatan mitra BPJS. Sekian penyuluhan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari segera daftarkan diri Anda dan keluarga. Keikutsertaan Anda sebagai peserta JKN menjadi wujud nyata menebar kebaikan bagi sesama. BPJS Kesehatan. Dengan gotong royong, semua tertolong.